Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat musim hujan mulai tiba, banyak dari kita yang akan mempertimbangkan untuk bersepeda di dalam ruangan agar kebugaran tubuh tetap terjaga. Memang, bersepeda di dalam ruangan awalnya lebih nyaman. Kita tidak perlu khawatir tentang kondisi cuaca, tidak perlu khawatir pulang terlambat, dan yang pasti tidak perlu membersihkan sepeda kita setelahnya. Tetapi tidak selamanya cuaca di luar tidak bersahabat. Kita masih bisa mencari waktu yang tepat untuk bersepeda di luar ruangan. Permasalahannya adalah, kenapa kita harus memaksakan diri untuk bersepeda di luar ruangan? Apakah ada alasan mengapa kita sebaiknya tetap berada di jalan? Jawaban singkatnya adalah ya. Ada lebih dari beberapa alasan mengapa kita akan lebih bisa menikmati alam dan pergi keluar. Jawaban panjangnya, nah, semua jawabannya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Satu, kecepatan atau intensitas yang bervariasi. Meskipun bersepeda di dalam ruangan dapat menjadi cara yang bagus untuk menjaga konsistensi, bersepeda di dalam ruangan bukanlah cara yang sempurna seperti bersepeda di jalan raya yang sebenarnya. Saat bersepeda di luar ruangan, kita mengalami hambatan berupa hambatan guling, hambatan udara, dan gravitasi. Saat bersepeda di dalam ruangan, kita hanya mengalami hambatan guling. Untuk aktivitas apapun yang kita lakukan di luar ruangan, sebagian besar akan mencakup banyak variabilitas dalam kecepatan kita. Dan bersepeda di dalam ruangan dalam waktu yang relatif lama dapat menumpulkan kapasitas kita untuk menghadapi kecepatan yang bervariasi tersebut. 2. Bersepeda di tanjakan. Sebagaimana kita ketahui, gradien tanjakan turut mempengaruhi aktivasi otot selama kayuhan pedal. Ketika kita bersepeda di saat gradien menanjak, aktivasi beberapa otot lokomotor di kaki juga meningkat. Pada dasarnya, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kondisi ini adalah bahwa bersepeda di tanjakan yang hanya bisa kita lakukan bila bersepeda di luar ruangan benar-benar mengubah cara kerja otot kita selama mengayuh pedal. Ini penting jika ada aktivitas yang kita targetkan yang menyertakan tanjakan sebagai bagian dari tantangan. Dalam hal itu, pastikan untuk menyertakan bersepeda di tanjakan secara teratur dalam rencana latihan kita. Melatih bersepeda di tanjakan jauh lebih mudah dan lebih murah untuk dilakukan dengan bersepeda di luar ruangan daripada membeli simulator tanjakan untuk di dalam ruangan. 3. Penanganan sepeda. Walaupun kita memperoleh sebagian besar manfaat latihan fisiologis saat bersepeda di dalam ruangan, yang benar-benar kita lewatkan adalah keterampilan teknis. Bahkan sesuatu yang sederhana, seperti memasang dan melepas pedal. Meskipun kita bisa berlatih sampai batas tertentu pada turbo atau bike roller, itu masih merupakan permainan yang sangat berbeda saat benar-benar perlu memasang dan melepas pedal dengan cepat di persimpangan. Berbelok dan mengendalikan sepeda juga merupakan keterampilan penting yang hanya dapat dipelajari saat bersepeda di luar ruangan dan di velodrome, bukan di turbo. Kita akan semakin mahir dalam keterampilan ini jika kita sering berlatih. Jadi, menghabiskan waktu di jalan untuk melatih kemampuan kita dalam berbelok atau meningkatkan kemampuan menghemat energi saat bersepeda. Keduanya merupakan keterampilan penting yang kita butuhkan hampir pada setiap aktivitas bersepeda. 4. Berada di luar ruangan. Kita tahu dari berbagai penelitian bahwa olahraga baik untuk kesehatan mental kita.
Olahraga membantu meningkatkan suasana hati kita dengan melepaskan endorfin dan juga mengurangi kecemasan. Namun, berada di luar ruangan juga membawa banyak manfaat tersendiri. Bahkan di musim hujan, kita masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Memang benar, kita tidak mendapatkan banyak sinar matahari selama musim hujan. Tetapi kita tetap membutuhkan vitamin D, dan terpapar sinar matahari juga dapat membantu melawan Seasonal Affective Disorder atau SAD. SAD atau depresi musiman adalah gangguan suasana hati yang dipicu oleh perubahan musim, terutama saat paparan sinar matahari berkurang. 5. Aspek sosial. Meskipun kita dapat menggunakan Discord atau komunikasi online saat bersepeda di dalam ruangan, dampaknya tidak sama dengan bersosialisasi dengan orang lain di dunia nyata. Manusia adalah makhluk sosial dan menghabiskan waktu dengan orang lain dan teman-teman kita, dan itu baik untuk kesehatan mental kita. Bersepeda berkelompok memberikan kesempatan yang sempurna untuk saling berbagi canda, serta mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan saran seperti cara menyetel derailleur yang aneh atau cara melepaskan ban tubeless dari pelek tanpa memerlukan banyak tuas ban. 6. Tahan terhadap cuaca. Hari-hari dalam setahun tidak memiliki kondisi cuaca yang sama. Kadang-kadang kita bersepeda di cuaca yang panas. Tak jarang kita harus mengayuh pedal di tengah rintik hujan. Kadang-kadang cuaca begitu bersahabat. Tidak terlalu panas dan tak berangin. Tetapi bisa jadi kita menghadapi kondisi buruk. Bersepeda di berbagai macam kondisi cuaca ada sisi praktisnya, yaitu mengetahui perlengkapan apa yang perlu kita kenakan dalam kondisi tertentu. Lalu ada juga unsur mentalnya. Jika kita terlibat dalam aktivitas penting atau bahkan liburan bersepeda, akan dilanda cuaca panas atau hujan, kita sudah siap secara mental menghadapi kondisi tersebut, dan bahwa hal itu tidak mempengaruhi kita. Pola pikir negatif yang dapat muncul karena tidak siap hampir pasti akan mempengaruhi kinerja dan kesenangan. Bahkan beberapa hari terburuk saat bersepeda pun bisa menyenangkan. 7. Volume meningkat. Meskipun latihan interval dan latihan interval intensitas tinggi, latihan HIIT, sama-sama bermanfaat untuk kebugaran aerobik dan kesehatan secara keseluruhan, latihan durasi lambat dan panjang telah terbukti berkali-kali penting dalam hal membangun kebugaran dan menjadi pesepeda yang lebih baik dan lebih cepat. Kita tidak semua punya waktu untuk berlatih seperti para profesional, tetapi kita sering punya waktu di akhir pekan untuk melakukan beberapa perjalanan ketahanan zona 2 yang lebih lama. Melakukannya dengan turbo bisa sangat melelahkan. Masing-masing punya pilihan sendiri. Tetapi sebagian besar kita bisa lebih senang melakukan latihan LSD, Long Slow Duration, di luar ruangan daripada di dalam ruangan. Manfaat lainnya lebih berkaitan dengan nutrisi bersepeda. Di luar ruangan di jalan raya, kita akan dapat berlatih strategi pengisian bahan bakar. Kita bisa melakukan aktivitas atau bersepeda jarak jauh. Penting bagi kita untuk berlatih apa yang akan kita konsumsi selama latihan. Katakanlah kita memiliki target bersepeda sejauh 100 km dalam 5 jam. Kita perlu makan cukup banyak selama bersepeda itu. Kita dapat menguji gram karbohidrat per jam yang kita konsumsi selama latihan, dan meskipun kita mungkin tidak perlu bersepeda sejauh 100 km penuh, tetap membantu untuk melakukan beberapa perjalanan 4 jam yang lebih lambat atau yang lebih pendek, sekitar 2 hingga 3 jam, dengan kecepatan yang ingin kita targetkan. Kita harus menggunakan volume yang cukup pada turbo untuk mempraktikkan strategi pengisian bahan bakar ini. Selain itu, secara umum turbo lebih hangat
Jadi laju penggunaan karbohidrat dan lemak akan berbeda. Begitu pula laju hidrasi atau keringat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.